Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Sholat yang kita kerjakan sehari semalam, yakni sholat fardhu 5 waktu, yang jumlahnya sebanyak 17 rakaat, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat merupakan amalan yang terpenting dan pokok. Karena itu, harus benar-benar khusyuk dalam mengerjakannya. Dengan menegakkan sholat, seseorang akan tenang dan tenteram jiwanya. Di samping itu, sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perlu diketahui bahwa diterimanya segala amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila sholatnya diterima, dan sebaliknya bila sholat seseorang tidak diterima oleh Allah, tentu saja segala amalan yang lain yang kita persembahkan juga sulit untuk diterima. Jadi sholatlah sebagai penentu diterimanya amalan seseorang. Orang-orang yang mendirikan sholat dengan sesungguhnya, maka baginya akan mendapat pahala yang amat besar dan kebaikan yang berlimpah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi, Nabi SAW bersabda, An Jundub bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fahuwa fi zimatillah, fala yadlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in, fa innahu man yadlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikuhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Artinya, dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka dia dalam tanggungan Allah. Jangan sekali-kali kamu sampai dimintai janji oleh Allah sedikit pun, karena siapa yang dimintai janji oleh Allah dan dia mendapatnya tidak menepati, maka Allah akan menelungkupkan wajah orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Kita semua mengetahui bahwa ada 5 waktu sholat yang telah diwajibkan bagi manusia. Bagi siapa yang mengerjakannya dan sedikit pun tanpa menyia-nyiakannya karena hal itu tahu akan kewajibannya, maka baginya surga balasannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Imam Malik, Nabi bersabda yang artinya, dari Ubadah bin Samit, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Barang siapa yang melakukan tanpa menyia-nyiakan sedikit pun karena didorong rasa kewajiban memenuhinya, maka baginya hak terhadap Allah untuk masuk surga.
Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mempunyai perjanjian apa-apa dengan Allah, juga bisa memasukkannya ke dalam surga. Dalam hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Abu Dawud, Ahmad, Hakim, dan Ibnu Majah, yang artinya dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama diwajibkan oleh Allah kepada manusia dan agama mereka adalah sholat. Demikian pula yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Allah berfirman, lihatlah sholat yang dikerjakan hambaku. Bila mana sempurna, maka harus dicatat sempurna. Bila mana kurang, maka Allah bertanya, apakah hambaku punya ibadah tambahan? Jika punya, maka tambahan itu dapat menyempurnakan kewajiban. Kemudian Allah bertanya, lihatlah, apakah zakatnya sempurna? Bila kurang, maka Allah akan bertanya, lihatlah, apakah dia punya pahala bersedekah? Jika dia punya, maka sempurnakanlah zakatnya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa ibadah sholat adalah merupakan kewajiban yang pertama kali dibebankan terhadap kaum muslim dan muslimat di Mekah. Dengan sholat berarti seseorang hamba lebih dekat dengan Allah, lebih-lebih dikala sedang bersujud. Oleh karena itu, ketika bersujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah, karena lebih dekat seorang dengannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya ialah sholat. Dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, siapa yang mau bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan Islam, agar dia jaga dan pelihara sholatnya di saat yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Imam Ibnu Majah, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia pelihara sholat manakala telah disuruhkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad SAW beberapa sunnah dan petunjuk. Apabila engkau sholat di rumah seperti yang dilakukan oleh orang yang malas di rumahnya, maka berarti engkau meninggalkan sunnah nabimu. Setiap orang yang berwudu dengan baik kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai satu kebaikan. Karenanya Allah akan mengangkat satu derajat, dan karenanya pula akan menghapus satu kesalahan. Tahukah engkau bahwa hanya orang yang perlu datang dan berdiri di barisan jamaah meskipun harus berjalan tertatih-tatih? Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Imam Ahmad, Nabi menegaskan, artinya dari Ubaid bin Ka'ab, dia berkata, pada suatu hari aku sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, engkau lihat si fulan? Saya menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, engkau lihat si fulan? Saya jawab, tidak. Beliau bersabda, sesungguhnya kedua sholat ini memang yang paling berat bagi orang-orang munafik. Tetapi sekiranya engkau tahu
keistimewaan yang ada pada keduanya, engkau pasti selalu mendatanginya, walaupun harus dengan merangkak. Sesungguhnya barisan pertama bagaikan barisan malaikat. Sekiranya tahu keistimewaannya, pasti kau akan cepat-cepat menempatinya. Sesungguhnya sholat berdua itu lebih baik daripada sholat sendirian, dan sholat bertiga lebih baik daripada sholat berdua, dan lebih banyak lagi makin disukai oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung. Adapun maksud kedua sholat tersebut adalah sholat isya dan subuh, yang memang sholat itu sangat berat dikerjakan bagi orang-orang munafik. Tetapi bagi orang-orang beriman, insya Allah bakal merasa ringan mengerjakannya kalau kita mengetahui keutamaan kedua sholat tersebut. Maka kita akan datang meskipun dalam keadaan merangkak. Pada barisan pertama dalam sholat diumpamakan barisan para malaikat, karena barisan tersebut jauh dari setan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir rahimakumullah, mengenai waktu yang paling dekat sekali dengan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu di saat tengah malam yang paling akhir, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, yang berarti dari Amir bin Anbasat, sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya ialah pada tengah malam terakhir. Apabila engkau sanggup berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu, maka lakukanlah. Dalam mengerjakan sholat, hendaklah dilakukan dengan penuh khusyuk, konsentrasi, sehingga bisa memusatkan pikirannya terhadap yang dibaca dalam doa-doa sholatnya, tanpa memikirkan yang bisa merubah konsentrasi dalam sholat. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ali berkata, menjelang saat-saat perang Badar, ketika sedang istirahat, saya lihat semua sahabat tidur, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat di bawah sebuah pohon sambil menangis. Hal ini beliau lakukan sampai subuh. Al-A'masi berkata, Abdullah Mas'ud bila sedang sholat seperti baju yang dilipat, karena demikian khusyuk dan tenangnya. Itulah sebagai contoh-contoh kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat beliau yang begitu khusyuk dalam sholatnya. Dan dalam hal ini perlunya kita teladani dalam menjalankan sholat fardu maupun sholat sunnah. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.